Gay Salifah siap lunasi utang Anies 50 miliar rupiah ke Sandi. Buka suratnya, jangan seperti ini. Di butir ke-7 perjanjian itu mengatakan kalau mereka menang, maka semua utang itu baik utang 1, utang 2, utang 3, 20, 30, 42 dianggap lunas. Selesai. Tinggal diatur nanti tata caranya. Ya mungkin tata caranya sudah dilakukan dengan sholat istikharah itu. Tapi yang penting adalah statement bahwa lunas itu sudah dinyatakan sendiri dalam perjanjian itu, yaitu dengan syarat kalau menang. Artinya kalau kalah ya harus bayar. Kalau menuduh tetapi hanya kira-kira, mungkin, sepertinya, oh saya tidak tahu pasti, oh ini, tetapi menyebarkan ini sebetulnya kayaknya dugaan saya ya, ini juga mencoba untuk mendowngrade Anies Baswedan. Tetapi yang bakalan terjadi adalah ya orang-orang yang ada di elit Gerindra itu sendiri ya. Oh kok begini caranya elit-elit Gerindra itu. Saya sudah menyelesaikan ini, saya sudah menyelesaikan ini, dan sekarang saya dipinang oleh partai-partai lain, saya bisa maju. Kalau kita ngambil kelas komunikasi politik, perjanjian atau kontrak ini selalu mengacu ke contoh di Korea Selatan. Jadi seringkali terjadi seorang presiden itu yang misalnya menghadapi gonjang-ganjing politik lalu meminta kepada orang lain yang akan diharapkan jadi presiden selanjutnya, kalau Anda jadi presiden tolong ya selamatkan saya gitu. Dan inilah ketika politik ya, apapun juga bisa terjadi gitu kan, dan ini yang tidak saya harapkan sesungguhnya. Jangan sampai kemudian persoalan yang menurut saya tidak terlalu penting banget gitu ya, kemudian nanti muncul ya, nanti antara Mas Sandi yang dulu sebelumnya pun sudah pernah berpasangan dengan Mas Anies kemudian harus pecah berantakan misalnya. Ini kan problem. Itu soal hutang. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Mas Sandi. Itu saya baca. Diserang sini sana sini, tetapi justru Anies Baswedan itu semakin mendapatkan reaksi publik yang positif, respon publik yang positif. Buktinya apa pemirsa? Ya kemana-mana kemudian Anies Baswedan itu banyak ya yang kumpul gitu ya, daya magnetiknya itu sangat tinggi. Coba kalau misalnya Sandiaga Uno ya kampanye lah dia mau jadi capres kayak atau cawapres, atau Prabowo Subianto yang dulu kan sempat juga rame juga pendukungnya, sekarang dibuktikan aja ke publik, ngikutilah jejaknya Anies itu, bisa nggak? Dan akhirnya kan repot sendiri kan, Mas Andinya kan repot sendiri tuh. Hari ini dia mengklarifikasi banyak hal, bahkan dia pakai sholat istikharah tuh untuk memutuskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang itu, karena emang nggak bisa diperpanjang, udah selesai. Jadi perjanjiannya memang udah selesai, karena dia menang maka beres tuh perjanjiannya. Kalau konteksnya selesai, kenapa bahasanya harus pakai hutang? Memang utang. Jadi memang waktu itu perjanjian untuk membiayai pilgub. Mas Anies menjanjikan akan diganti ya kalau kalah. Tapi kalau menang, lunas. Gay Salifah siap lunasi utang Anies 50 miliar rupiah ke Sandi. Buka suratnya, jangan seperti ini. Mantan Komisaris Ancol Gay Salifah buka suara soal isu utang piutang bakal calon Presiden Anies Baswedan ke Sandiaga Uno dengan nominal mencapai 50 miliar rupiah. Gays menegaskan dirinya bersama pendukung Anies akan melunasi hutang tersebut jika perjanjian tersebut dibuka ke publik. Saya katakan di sini, Gay Salifah yang menyatakan buka kalau ada terbuka. Benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya cairkan dana 50 miliar rupiah untuk dibayar. Ujar Gays dikutip dari akun Twitter pribadi pada Rabu, 8 Februari 2023. Pasalnya, kata dia, jika perjanjian itu tidak dibuka, makanya dirinya akan sulit melakukan pembayaran utang tersebut. Jangan seperti ini. Kalau sepertinya terus saya mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka saja suratnya, ujar dia. Soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo. Saya menghormati semua orang-orang itu, lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian, pungkasnya. Sebelumnya tim Capres Anies Baswedan Sudirman Said mengakui
ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut hutang piutang dan beban logistik Pilgub DKI. Namun Sudirman mengatakan hutang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies Sandiaga menang Pilgub DKI, sehingga dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, kata Sudirman Said saat dikonfirmasi pada Senin 30 Januari. Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga. Mengenai perjanjian Pilpres tidak pernah mendengar itu, tegas dia. Meski membantah soal perjanjian hutang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada 2019 lalu. Akan tetapi Anies menolak tawaran Prabowo tersebut. Berkali-kali saya diskusi jawaban beliau, saya akan fokus mengurus Jakarta, ujar Sudirman. Belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan isu bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya hutang senilai 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Hutang kepada Sandiaga itu disebut terjadi pada saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta. Meski hutang tersebut kemudian dibahas ke publik, emak-emak pun buka suara. Mereka mempertanyakan sumbangan yang pernah dilakukan pada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto pada 2019. Suara emak-emak ini disampaikan akun @Muhammad Saiwan. Pada Pilpres 2019 silam, Prabowo Subianto kemudian maju sebagai capres dampingi Sandiaga Uno. Dalam masa kampanye, dukungan dari masyarakat juga datang dalam bentuk iuran dana, terutama kalangan emak-emak. Ada yang tahu bagaimana kelanjutan nasib dana sumbangan emak-emak sebagai bentuk dukungan kepada PS Sandi? Apa dikembalikan atau dikelaskan? Tulisnya lewat akun media sosial Twitter dikutip pada Selasa 7 Februari 2023. Beberapa di antaranya mengaku kecewa telah ikut menyumbang. Sayangnya emak-emak kemudian kecewa karena pasangan ini kemudian ikut dalam barisan pemerintahan saat ini. Saya jubang-jubang juga yang didapat ya kekecewaan karena tidak bisa memperjuangkan kecurangan masif yang dilakukan Pak Kidi dan gerombolan. Justru Pak Wawan dan Pak Sandi malah masuk dalam satu kolam dengan Pak Kidi. Jatuhlah harga diri oposisi kami, keluh salah satu warganet. Infak kita ikhlaskan saja Ustadz, masalah amanah tanggung jawab yang kita amanahi, tulis lainnya. Warganet lain sambil mention akun Prabowo dan Sandi dengan belak-belakan menagih kejelasan sumbangan dana tersebut. Tuh Pak Prabowo dan Pak Sandi, gimana nasib dengan sumbangan emak-emak bentuk dukungan pada kalian dulu, mau dikembaliin di dunia atau dihitung di akhirat, cuit salah satu warganet yang mengaku kalangan emak-emak. Pasalnya, kata dia, jika perjanjian itu tidak dibuka, makanya dirinya akan sulit melakukan pembayaran utang tersebut. Jangan seperti ini, kalau seperti ini terus saya mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka saja suratnya, ujar dia. Soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo, saya menghormati semua orang-orang itu, lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian, pungkasnya. Sebelumnya tim Capres Anies Baswedan Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut hutang piutang dan beban logistik Pilgub DKI. Namun Sudirman mengatakan hutang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies Sandiaga menang Pilgub DKI, sehingga dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, kata Sudirman Said saat dikonfirmasi pada Senin 30 Januari. Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga. Mengenai perjanjian Pilpres tidak pernah mendengar itu, tegas dia. Meski membantah soal perjanjian hutang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada 2019 lalu. Akan tetapi Anies menolak tawaran Prabowo tersebut. Berkali-kali saya diskusi jawaban beliau, saya akan fokus mengurus Jakarta, ujar Sudirman.